Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alistin Indonesia, STB 18281, kelas B Teknik Informatika, tugas 2 Teknologi Mobile, yang membahas tentang Wi-Fi. Sejarah Wi-Fi. Wi-Fi adalah sebuah teknologi yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data secara nirkabel atau menggunakan gelombang radio melalui sebuah jaringan komputer, termasuk koneksi internet berkecepatan tinggi. Wi-Fi Alliance definisikan Wi-Fi sebagai produk jaringan area lokal nirkabel. Pengertian Wi-Fi merupakan kependekan dari Wireless Fidelity, yaitu sebuah media penghantar komunikasi data tanpa kabel yang bisa digunakan untuk komunikasi atau mentransfer program dan data dengan kemampuan yang sangat cepat. Manfaat Wi-Fi. 1. Aksesibilitas. Dengan Wi-Fi, maka kita dapat mengakses jaringan internet dengan cepat dan praktis tanpa menggunakan kabel. 2. Mobilitas. Wi-Fi memiliki mobilitas yang tinggi karena saat ini Wi-Fi banyak sekali tersedia di tempat-tempat publik mulai dari taman, kafe, restoran, supermarket, hotel, dan lain-lain. 3. Produktivitas. Bagi orang-orang yang bekerja mengandalkan jaringan internet, maka dengan Wi-Fi produktivitas pekerjaan dapat meningkat karena akses internet yang mudah. 4. Distribusi. Tidak seperti mengakses jaringan internet yang menggunakan kabel, Wi-Fi sangat praktis dan tidak ribet sehingga dapat menggunakan kabel saja. 5. Hemat biaya. Untuk membuat jaringan internet yang mendukung Wi-Fi tentunya cenderung hemat biaya, terutama hemat dalam membeli kabel. Inilah yang menjadi alasan beberapa perusahaan dan orang-orang lebih memilih membangun perangkat nirkabel. Jenis-jenis Wi-Fi. 1. 802.11a 2, 3, 4, 5. Kelebihan dan kekurangan Wi-Fi. Kelebihan, produk Wi-Fi tersedia secara luas di pasaran. 2. Network ini didesain untuk punya simetris and down speed. 3. Wi-Fi merupakan pilihan jaringan yang sangat ekonomis karena harga paket sweep Wi-Fi yang terus menurun. 4. Tersebar luas di lebih 250 tempat umum, jutaan rumah, perusahaan, dan universitas di seluruh Indonesia. Memungkinkan LAN untuk dilakukan tanpa kabel, biasanya mengurangi biaya penyebaran jaringan dan ekspansi ruang di mana kabel tidak dapat dijalankan, seperti area outdoor dan bangunan bersejarah, dapat menggunakan LAN wireless. 6. Memiliki perkembangan tanpa kabel dan menggunakan gelombang radio dengan frekuensi 2,4 GHz. Selain itu, Wi-Fi dapat mengirim dan menerima kapasitas sampai 50 Mbps. Wi-Fi menggunakan jalur akses jaringan atau hotspot, dapat berkomunikasi ke semua komputer dan laptop wireless klien. Yang ke-8, Wi-Fi adalah perangkat standar global. 9. Tidak seperti operator seluler, klien Wi-Fi yang sama bekerja dengan berbagai negara di seluruh dunia.
Kekurangan 1. Wi-Fi menggunakan spektrum 2,4 GHz tanpa izin, di mana yang sering bertabrakan dengan perangkat lain seperti Bluetooth, oven microwave, telepon tanpa kabel atau peta. Kedua, adanya kelemahan yang terletak pada konfigurasi dan jenis enkripsi. Kelemahan angkat pengirim video banyak lainnya. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kinerja tersebut diakibatkan karena terlalu mudahnya membangun sebuah jaringan wireless. Ketiga, jalur akses gratis dapat digunakan oleh orang tak dikenal dan berbahaya untuk melakukan serangan yang sangat sulit untuk melacak di luar jalur akses pemilik. 4. Menyalurkan gelombang dan keterbatasan operasional yang tidak konsisten di seluruh dunia. 5. Wired Equivalent Privasi atau WEP yang menjadi standar keamanan wireless sebelumnya dapat dengan mudah dipecahkan dengan berbagai tools yang tersedia gratis di internet. 6. Intervensi pada jalur akses tertutup atau dienkripsi dengan jalur akses terbuka yang lainnya yang terbuka oleh orang lain di daerah tersebut. Ini menimbulkan masalah tinggi di daerah kepadatan tinggi seperti blok apartemen besar di mana banyak penduduk beroperasi poin akses Wi-Fi. 7. Jalur akses dapat digunakan untuk mencuri informasi pribadi dan rahasia ditransmisikan dari konsumen Wi-Fi. 8. Jaringan Wi-Fi memiliki rentang yang terbatas. 9. Konsumsi power yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan beberapa standar lainnya. Fungsi Wi-Fi yang A. Untuk koneksi ke jaringan internet dapat menghubungkan perangkat PC, laptop maupun smartphone yang mendukung Wi-Fi ke jaringan internet tanpa menggunakan kabel, sehingga lebih praktis dan cepat. B. Sharing file. Perangkat yang mendukung Wi-Fi kemungkinan dapat saling berbagi data atau file tanpa menggunakan kabel, sehingga lebih praktis dan tidak ribet. C. Menghubungkan handphone ke PC. Saat ini handphone semakin canggih dan sudah mendukung Wi-Fi. Dengan tambahan aplikasi tertentu, maka handphone kita dapat terhubung ke PC atau laptop tanpa menggunakan USB. Cukup dengan Wi-Fi saja, dan tentunya PC atau laptop kita juga harus mendukung perangkat wireless. D. Menjadikan handphone sebagai modem, bukan hanya sebagai penerima sinyal Wi-Fi saja, tapi smartphone juga